Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saudara-saudaraku, masih ingat tidak kemarin ya, Mas Ruben Onsu merepost bahkan komentari terkait pacar Mas Arwenda yang ngopi di rumahnya Mas Ruben Onsu dan juga makan kacang kalau nggak salah. Kocak, kocak. Bahkan ada yang komentar katanya. Di komentar saya itu ngebelain si Sergio, itu membelain si Giorgio Antonio itu. Ya gue sih cuma bilang kayak gini ya, para pendukung-pendukungnya si Gio ini ya, mau itu laki-laki mau itu perempuan ya, ya kalau bagi gua, kalau nggak cebeul ya, yang ibul gitu. Bahkan ada yang komentar loh, berarti kalau kayak gitu Giorgio ini hampir mirip seperti Khabib Balu ya, nggak tahu juga gua ya, nggak tahu mirip, nggak tahu memang mereka ini satu keturunan apa satu darah gitu. Aduh, aneh aja ya komentar para netizen ini. Yang paling aneh justru memang si Gio ini, si pacar Sarwenda ini yang paling aneh. Ngapain coba membuat film terus live streaming di rumahnya mantan suaminya Sarwenda, di rumahnya Ruben Onsu. Yang lagi ditempatin sama Sarwenda ini sekarang itu rumahnya Ruben Onsu ya. Rumah perjuangannya Ruben Onsu. Buat siapa? Buat Tania dan juga Thalia, buat anak-anaknya mereka gitu. Lah ini si Gio, kalau memang dia seorang CEO ya, yang katanya banyak duitnya, yang kemarin pamer uang 1 M itu sampai divideoin, ya udah lu bikin rumah sendiri. Gak usah lu malah tinggal di rumah mantan suami si Sarwenda, saudara. Kocak, memang kocak ini asli. Si Giorgio Antonio ini kocak ini ya. Orang yang CEO asli aja nggak pernah ngaku-ngaku sebagai CEO. Ya. Ente nggak tahu CEO apa? Oh iya bener, CEO PT Cari Saja Sendiri. Udah nggak usah lama-lama ya. Lucu gue ya kalau ngebahas si Sarwenda dan juga pacarnya ini. Ini ada cuplikan video dari para netizen ya, atau kata-kata dari para netizen untuk kalian berdua. Ini dia cuplikan videonya. Kan ku lewati asal Nescafe Kopi Kaleng, rasa tidak ada malu. Nescafe original rasa Sebagai CEO kelas kakap dengan 72.000 perusahaan yang tersebar di seluruh Indonesia dan di beberapa negara ASEAN seperti Singapura, Malaysia, Brunei, dan Condet, kesibukan yang banyak seperti live di rumah pacar tercinta dan bacot di sosmed, saya diharuskan standby 24 jam. Nescafe adalah kuncinya. Nescafe, minuman andalan CEO masa kini. Segernya dapat di setiap rasanya. Nescafe, pilihan minuman para CEO masa kini. Buru-buru gitu sampai mereka sebenarnya telah merusak brand mereka. Karena ini kan zonk banget gitu loh. Karena akhirnya citra brandnya itu brand tebengan, brand murahan, yang nebeng rumah orang, nebeng mobil orang, nebeng kasur orang, nebeng anak orang. Kok nggak teliti gitu. Saya kalau jadi brand kopi itu, apalagi keripik-keripikan seperti ini atau yang lain, gue tuh mau tuh orang eksklusif yang minum kopi itu, bukan Mochi Carrot gitu kan, atau Macondo, atau Chongki Chong. Kita harus juga teliti. Oke, suaranya dihilangkan dulu ya. Wow, drama percintaannya luar biasa ya. I just want this.
Lebih lentur daripada yang tadi. Apa lidahnya kayak gini? Oh, waduh. Apa lagi? Aduh, kakak nakal. Televisi, tembok, hordeng, lampu, peralatan dapur, piring, meja makan, lantai yang kau injak, semua itu punya Ruben. Punya Ruben. Lu punya apa? Oh, Kalau semuanya punya Ruben, yang lu punya apa sih? oh. Malu punya dong. Malu punya nggak? Atau nggak punya malu? Sampai yang punya rumah berkomentar di kolom komentar itu malu kalau aku jadi kau tuh malu, kayak ibarat kata harga diri kau tuh kayak diinjak gitu, sumpah. Tapi kalau menurut aku Nescafe-nya nggak salah sih ya. Karena kan waktu itu kan profesional kerja, dia bayar di saat tidak ada masalah. Jadi kalau kalian mau menyerang Nescafe itu menurut aku ngapain, nggak ngaruh gitu, ngapain nyerang Nescafe. Nescafe udah aku bela lo ya kau. Ini biaya buzzer kau harus kirim ke aku. Seluruh Indonesia juga mayoritas kurang lebih ada kita toko ya, toko kecil, toko tuh ada kurang lebih ada 2.000 toko lah. Kayak toko tadi di kota ada berapa ratus. Kalau punya 2000 toko, kemungkinan karyawannya juga banyak dong, ya kan? Nggak mungkin dong satu toko, satu karyawan, minimal 2 orang. Jadi kalau 2000, seenggaknya punya 4000 karyawan, ya kan? Nah, pertanyaan saya, kan kemarin saya ada buat video, dan view-nya tembus hampir 3 juta, dan komentarnya itu buset, 4000 lebih. Tapi, dari sekian ribu komentar, nggak ada satupun yang membelamu. Masa ya, dari 4000 karyawanmu ini, nggak ada satupun yang speak up. Oh, si Gio ini beneran bosku kok. Si Gio ini memang punya 200 toko kok. Oh, si Gio ini memang tokonya banyak cabangnya kok. Kok nggak ada? Gimana dong? Mau ngopi di luar, tapi jalanan macet. Emang paling benar recharge di rumah aja sih. Sama rumah. Kita berkunjung ke Nescafe. Kita intip dikit Nescafe. Postingan terakhir 200.000, komennya 8.000, anjing. Diserang akun buzzer pemerintah. Jika bisa. POV kalau uang bulananku 200 juta per bulan. Dirajakan ya. Mana sih? Oke, ini mobil yang dulu dibeli oleh Ruben ya untuk keluarganya. Ini anak-anaknya pada happy ya. Sekarang enak-enak dipakai sama Sugito. Awalnya saya berpikir ini mobilnya si Gio ya. Aduh, ternyata semuanya punya Ruben. Opa, kita mau kemana sih? Nggak kemana-mana, aku cuma mau ketemu kamu. Ah, kalau ketemuan doang mah, kita kan sering live bareng. Gimana kalau misalnya kita pergi makan aja? Ide bagus. Gimana kalau kamu yang cari tempat makannya? Kenapa jadi aku? Kan aku yang udah jemput kamu. Tri, kita masih ada air minum nggak? Maaf, Jemputnya kok pakai mobilnya Ruben? Pak, minum yang biasa udah habis, Pak. Ya kalau mau nanti beli di minimarket depan aja, Pak. Tapi masih jauh, Pak. Ya udah nggak apa-apa di pedagang asongan. Kalau nggak di warung pinggir jalan. Tapi wajib yang biasanya ya. Capek, baru pulang dari mobil, baru pulang dari jalan-jalan. Nggak taunya mobil punya Ruben. Aduh, aku seharian kerja pengen minum dulu, ambil dari kulkas. Nggak tahu kulkasnya punya Ruben. Aduh, aku mau dulu. Nggak taunya Kasurnya kamar
punya Ruben. Kamar Semua punya Ruben. Terus yang lu punya apa, I.O? Gue mau tanya lo, gue mau bertanya, lu punya apa? Oh. Kalau semuanya punya Ruben, yang lu punya apa sih? Oh. Malu punya dong. Malu punya nggak? Atau nggak punya malu? Aneh ya zaman sekarang ya, ada orang nggak punya malu. Di sini kocak nih, karena diulti langsung oleh Ruben Onsu sebagai pemilik rumah, video endorse Bapak CEO yang mempromosikan kopi Nescafe ini yang syutingnya di rumah Ruben langsung di take down, guys. Nah, jadi ceritanya pada tanggal 14 Juni lalu, tiba-tiba Ruben Onsu ini memposting ulang video endorsement Bapak CEO ini yang sedang mempromosikan salah satu brand kopi, sebut saja Nescafe gitu ya, yang dimana syutingnya itu di rumah Ruben, guys. Jadi Ruben posting dengan caption seperti ini ya, di rumah emang paling enak, kita ngopi dulu yuk. Karena di videonya sendiri ada narasi recharge di rumah aja sih gitu ya. Nah, ini Ruben posting ulang itu di thread, guys ya, dan langsung rame, langsung viral gitu ya. Netizen pun langsung berkomentar seperti ini, komentarnya kocak-kocak banget. Bahkan brand Nescafe ini langsung diserang oleh netizen, guys ya. Dan setelah itu Bapak CEO ini langsung men-take down atau menghapus video endorse tersebut, guys ya. Walaupun aku yakin itu tidak sesuai dengan kontrak kerja endorse-nya, nggak mungkin kan baru posting langsung dihapus lagi video endorse. Gimana menurut kalian, guys? Kalau aku pribadi sebagai rakyat jelata sih malu ya sampai diginiin ya, tapi kita nggak tahu juga dengan CEO ya, guys. Kan CEO kan beda ya, mungkin filternya beda ya, lebih tebal atau makeupnya lebih tebal, jadi muka berasa lebih tebal atau gimana. Dan kebetulan aku sih tim kapal api ya, yang sekali seruput tuh langsung ngeceng ke otak gitu ya. Ya nggak sekedar recharge, maksudnya seger gitu. Aku ngaceng sih. Ya, sekali lagi. Perkenalkan, nama saya Andreas, jabatan saya CEO, ada kepanjangannya, CEO Mokondo ya, di perusahaan Kontilawati ya. Jadi gue mau cerita, gue lagi bingung karena bentar lagi mau ada project untuk iklan kopi. Dan yang bikin gue bingung ya, problemnya adalah gue kan CEO nih, tapi gue bingung apakah rumah aku tuh bagus untuk dibikin iklan, karena kan ini kan harusnya rumah mewah, jadi kelihatannya harus CEO tuh harus berwibawa gitu. Cuma gue bingung antara punya rumah mewah atau gue nggak punya gitu. Nah, kebetulan gue CEO Mokondo lagi deket sama salah satu cewek ya, mantan istri dari salah satu artis kaya raya dan bener-bener owner, founder, dan CEO beneran. Dan gue selaku CEO Mokondo numpang kali ya sedikit untuk iklan kopi gitu, lumayan nggak perlu bayar sewa rumahnya, tinggal bergaya, tinggal angkat kopi, iklan, udah sih gitu aja. Jadi gue lagi bingung. Dan ya kalian tahu sendiri, CEO kan sibuk live jualan BH, CEO juga sibuk live jualan skincare, bantu cewek gue sekarang ini gitu. Jadi kalian support gue ya, gue pemiliknya, jadi kan gue agak malu. Jadi ya nggak apa-apa lah, karena kan gue cakep gitu, badan gue gede gitu ya kan, tampan gitu ya kan. Ya begitulah dengan kehidupan CEO Mokondo. Jadi terima kasih supportnya. Tri, kita masih ada air minum nggak? Maaf Pak, angin yang biasa udah habis Pak. Kalau seorang CEO malu, guys. Yang ada dia akan mengcover itu semua anak-anaknya. Gak usah kamu minta lagi sama mantan kamu, saya akan cover semua kebutuhan kamu. Nah itu baru CEO. Betul. Coba contoh itu ya, Maya yang sama Iwan, CEO sejati tuh. Bahkan anak-anaknya juga dimodalin tuh. Ada dia minta sama mantannya, nggak ada. Itu semua di cover sama seorang CEO. Itu baru real CEO, bukan CEO-an. Jika bukan karena Ruben, dia hanya cici-cici yang dibuang girls band Cherry Bell. Dilihat dari jalur prestasi, dari segi suara juga Irfan Hakim saja tersenyum. Mungkin sungkan sama Ruben kala itu. Harus denganmu, Tuhan bilang memang dia. Ya benar. Dalam olah kelenturan badan pun telah dia tekuni agar gerakan lentur dan lincah. Jaga attitude, sadar diri siapa dulunya, bagaimana wajah aslinya. Sehingga tidak gegabah ngata-ngatain orang yang sangat berjasa mengubah nasibnya. Baru bisa cantik sekarang. Dan kecintaan sama si EO daun Gue perantau. Ini parah nih.
Kok bisa ya brand kopi itu terkenal sama brand ini keripik-keripikan ini tidak menyelidiki dulu ya settingan di mana, propertinya apa, lokasi siapa. Sangat gegabah ya brand-brand seperti ini, apalagi kopi itu yang udah go internasional. Makanya mereka itu paniknya itu mumpung ya si Koko Mangga 2 ini yang ganteng, dicintai sampai cewek-cewek semua becek banjir gitu kan. Buru-buru gitu sampai mereka sebenarnya telah merusak brand mereka. Karena ini kan zong banget gitu loh. Karena akhirnya citra brandnya itu brand tebengan, brand murahan, yang nebeng rumah orang, nebeng mobil orang, nebeng kasur orang, nebeng anak orang. Kok nggak teliti gitu? Saya kalau jadi brand kopi itu, apalagi keripik-keripikan seperti ini atau yang lain, gue tuh mau tuh orang eksklusif yang minum kopi itu, bukan Mochi Carrot gitu kan, atau Macondo, atau Chongqi Chong. Kita harus juga teliti sekelas kopi itu loh. Kecuali brand-brand murahan gitu kan, brand-brand sambal colmek atau sabun colmek, oke lah. Ini brand besar kopi dan keripik-keripikan gegabah sekali. Ih, amit-amit ya, memang marketingnya siapa sih? Kan harus juga ada investigasi kan. Ini artisnya siapa, membabi buta. Kalau aku sih dari awal nggak suka sih Koko Mangga 2 ini, karena merasa keren, merasa ganteng. Gue paling enak kalau artis Hollywood itu bule, mereka ganteng tapi mereka tidak merasa kayak ganteng, paham nggak sih? Ganteng aja udah, tapi nggak gini-gini terus pansos. Kok kalian itu suka orang yang narsis gitu kan, serasa paling cucok. Padahal kalau nggak dioplas itu ya paling juga dari Koko Mangga 2 yang jual daster, pakai sendal jepit, pakai kolor yang ayo beli 5 gratis 1. Ini kan muke-muke yang jual bakmi babi menurut saya di Mangga 2 lantai 2 itu loh, enak loh antri, tapi sekarang udah sepi. Jadi saya tuh disayangkan itu brand. Dan tentu si cewek itu kan memang IQ-nya rendah menurut saya dari dulu kan, si saweran itu yang berdaster. Ya kalau perantau-perantau kayak gini, aku sih nggak mau terlalu banyak dekat dari dulu saya. Pertama, dalam bisnis mereka sering nipu saya, jadi saya agak trauma gitu kan. Terus mereka hitung-hitungannya saya, itu sampai speser pun di amit-amitnya bajing baik. Terus kedua, mereka sekarang perantau, apapun dihalalin saya. Yang penting jadi, memang hebat sih, mereka rela makan bubur ayam mencret, terus sabunnya dicairin gitu kan, biar awet. Mereka berjuang sih sebagai perantau gitu, dan mereka menghalalin segala sesuatu. Ini pun halalin rumah orang, mobil orang, kulkas orang, kok nggak malu gitu ya. Tapi itulah nasib seorang perantau. Aku nggak pernah respect sama mereka, dan ya jauh ya, sebatas tahu aja. Tapi kalau deket-deket ya pasti diajak bisnis, begono begini, terus ngomongnya harta, capek tahu. Nggak mutu, terus pendidikannya nggak ada, latar belakang nggak punya. Ya sebagai perantau mungkin mereka kena getek dari cungkuk kali ya, habis itu ya udah nasib turun-menurun seperti itu. Ya harus diakui hebat, tapi semua itu dihalalkan, judi, spekulasi, memang hebat. Gue nggak punya mental spekulan ya, karena gue nggak bisa peralat orang. Makanya aku jauhi ya orang kayak gitu. Guys, video ini udah lihat Aktivitas, rasanya capek dan butuh refreshment banget. Mau ngopi di luar, tapi jalanan macet, malah bikin makin pusing. Emang paling benar charge di rumah aja sih, charge di rumah aja sih, charge di rumah aja sih. Yang bikin ngakak nih selain komentar netizen, ternyata video itu diposting di akunnya Kak Ruben Onsu. Komentar-komentar netizen kita review guys. Pas mau ambil minuman di kulkas, kayak lihat kan. Takut ketahuan ya. Memang paling enak ngopi di rumah yang punya rumah. Capek banget. Lu kan dapat duit dari bayar sewa dong, itu kan rumah orang. Jangan-jangan kopinya. Tapi
Tapi kayaknya nggak mungkin Kak Ruben ngopi. Aku suka keributan para netizen. Gue juga suka banget, biasanya jarang banget nimbrung ya kayaknya. Tapi ini seru banget ini. Film Indosiar versinya. Apakah ini judulnya CEO yang kesasar? Gue bacanya tadi ke pasar, coy. Betah di rumah orang lain karena diusir sama. Mending nonton di rumah subsidi, tapi Iya betul. Iya. nggak mungkin dong. Mending ngonten di rumah subsidi tapi hasil cicilan sendiri. Endah, minta tolong dah bilangin ke CEO kesayangan lu itu. Kan katanya CEO dah ya. Masa iya ngopi aja di rumah mantan laki lu yang lu bilang syong itu? Masa iya ngonten di mobil tapi di mobil pemberian mantan laki lu yang lu katain syong itu? Di mana ndah harga diri dan martabat seorang CEO kesayangan lu itu? Malu ndah, malu. Ya, kecuali memang nggak tahu malu sih se-circle. Tapi kan memang nggak tahu malu sih ya kalian-kalian ini ndah. Ngopi tuh di coffee shop, apalagi ngonten. Lah, ini ngonten di rumah siapa? Dah, itu rumah siapa ndah? So-soan CEO. Ya nebeng. Malu ndah, malu. Tapi kayaknya memang sama sih Endah, CEO dan circle-nya ini. Memang pada nggak tahu malu, nggak punya malu. Oke, kita kesampingkan dulu masalah si 200 juta dan CEO dan masalah-masalah lainnya. Tapi tetap ya kita harus jangan sampai lengah masalah anak yang jadi dilibatkan. Nah sekarang kita bahas tentang masalah tentang kumpul kebo, kumpul sapi, apapun itu namanya ya. Nah sampai sejauh kita sudah namanya menerawang, mengkritisi masalah yang sedang terjadi antara Koko R dan pihak dari S beserta atribut-atributnya. Atribut hal yang kalian hampir lengah atau bahkan sudah lengah, tidak fokus, hampir ke skip, terlewat nih ya. Itu masalah tentang living together. Tinggal bareng tanpa ada keterikatan suami istri ya. Dimanapun itu, siapapun kalian itu salah. Apalagi statusnya masih pacaran. Apalagi statusnya ini ya si jandanya ini masih dibiayain full sama pihak dari mantan suami. Ini salah ini. Kalian jangan sampai tutup mata. Kumpul kebo, tinggal bareng tanpa ada keterikatan suami istri. Ini perlu kalian tegaskan, perlu kalian namanya angkat bicara masalah ini. Ini udah salah. Kalian tidak sadar, kalian dinormalisasikan, diberikan contoh bahwa tinggal bareng tanpa ada keterikatan nikah itu sah-sah aja. Ini maaf ya. Bukannya aku mengklasifikasikan kasus seperti gini terjadi pada tingkat sosial tertentu. Tapi biasanya banyak terjadi sama yang menengah ke bawah nih. Ini jangan sampai dibiarin nih. Karena masalah plus 62 nih selalu bergelut masalah tentang kumpul kebo, kumpul sapi, kumpul kambing, apapun namanya ini ya. Kalian harus kritisi. Jangan ini menjadi sebuah namanya contoh konkret yang dilihat dari mata kacamata internasional. Karena satu public figure, kita semua dicap seperti begitu yang mengalami hidup seperti yang masalah kumpul-kumpul yang tidak memiliki keterikatan suami istri. Ini salah nih kayak begini ya. Memberi contoh bahwa yang memiliki kehidupan berkecukupan juga ekonomi sosial tinggi juga tidak luput dengan masalah ini, tidak boleh dinormalisasikan ya guys. Kalian harus benar-benar bercabang mengkritisi masalah ini. Jangan di masalah-masalah yang FOMO-FOMO-nya aja. Ingat, apalagi ini udah parah banget nih. Sudah merangkul semuanya apa yang ada di rumah situ yang belum resmi jadi hak. Ya, Jadi, solusinya adalah RT RW setempat harus bisa dong memberikan teguran, harus bisa dong melakukan pendekatan, kemudian diinterogasi. Apakah Sarwenda dan Gio akan menikah? Itu yang jadi pertanyaan netizen berikutnya. Tapi sebelum saya lanjutkan, buat kalian yang pengen diramal ke saya pribadi, langsung aja DM ke Instagram saya di @marcelwen atau ke WA nomor saya ada di bio. Tapi upayakan DM dulu di Instagram karena takutnya WA aku lagi nggak aktif atau error ya. Di kartu yang pertama di sini ada kartu The Hangman. Ini menandakan bahwa kecocokan mereka itu masih 60% ya. Karena cinlok, karena sering bareng, jadi ada timbul perasaan. Tapi masih 60% kecocokannya. Jadi kalau untuk menikah sepertinya kayak masih kurang banyak ya prosentasenya. Dan di kartu yang berikutnya ada kartu Ace of Wands ya. Dengan masalah yang beredar saat ini, kayak masih banyak pemikiran-pemikiran yang memang harus didahulukan juga sama Sarwenda.
seperti itu ya, butuh penenangan diri dan lain sebagainya gitu ya, karena nikah itu yang paling penting adalah cocok, bukan yang penting serius. Kalau serius doang tapi nggak cocok pasti akan bubar ya. Dan buat kalian yang dulu istrinya Ruben Onsu ya, tiap bulan dikasih duit oleh Ruben Onsu 200 juta, tapi tetap aja Ruben Onsu dipersulit ketemu sama anaknya sendiri ya. Nah kemudian ya ribut lah, biasa ribut. Jadi banyak hal-hal yang tidak disukai oleh Ruben Onsu. Misalnya anak dia cewek yang gede 11 tahun dipeluk-peluk oleh pacarnya si mantan istrinya, si Sarwenda itu. Dipeluk oleh laki-laki dewasa. Anak 11 tahun cewek, 11 tahun itu kan udah nggak boleh gitu loh ya. Kemudian hal lain, si Ruben Onsu ini kan mualaf ya. Nah padahal mantan istrinya beda agama. Nah kan dia juga pengen untuk agar anaknya itu bisa diarahkan lah, minimal sesuai dengan agama bapaknya. Tapi ya itu dipersulit untuk ketemu ya. Akhirnya uang bulanan di stop. Nah, ribut, dia ngomong, si cewek ini ngomong nggak butuh duitmu begitu ya, tapi dia butuh tinggal di rumah yang dibeli oleh si mantan suaminya. Kemudian bawa pacarnya ke rumah itu di depan anak-anaknya. Kita netizen nggak ada urusan, tapi kita nggak suka karena ini udah menjadi ranah publik. Terus yang kita lakukan apa? Boykot ya, boykot di Sarwenda ini, blokir. Itu tunjukkan kekuatan kita sebagai netizen. Untuk Ruben dan Sarwenda, sudahi konflik, sudahi konfrontasi, biarkan Sarwenda tetap fokus nyari duit, biarkan Ruben pun fokus nyari duit untuk nafkahi anak, bukan malah konfrontasi. Berdamai saja, malah harusnya berkolaborasi. Biarkan saat ini nasi sudah jadi bubur, tapi bubur itu bisa enak kalau dikasih topping. Saat ini cari aja mediator yang bisa membuat kalian jadi akur. Udah kolaborasi aja untuk urus anak. Memelihara kebencian pun malah makin rumit. Sudahi, udah selesaikan. Nggak perlu konfrontasi. Ikhlasin aja perpisahan ini, toh sudah jadi takdir Allah. Sekarang